Oke, kita mulai deh. Untuk materi pivot table ini, pertama-tama kalian harus punya data dulu. Database kayak gini. Jadi ini sengaja memang saya siapkan data yang cukup banyak nih. Nih, kalau kalian lihat ya, lebar juga. Kemudian dia tuh sampai ratusan tuh. Ada 102 baris ya di sini. Nah, caranya bagaimana biar kita bisa mengelola pivot table ini? Pertama-tama, kalian klik aja pada area tabel yang ada di database kalian, terserah deh. Yang penting di dalam area tabel. Kayak gini ya, mau di headernya boleh, mau di isinya boleh. Yang penting jangan di luar area tabel. Kayak gini misalnya. Kalian klik di judulnya, maka nanti nggak akan connect dengan tabel di sini. Gitu kan? Soalnya nanti dia akan secara otomatis ngeblok area tabel yang sudah di border. Setelah kalian klik di salah satu bagian data tabelnya, kalian klik insert gitu. Nah, tampilannya akan sedikit beda ini dengan komputer kalian ya, karena saya coba menampilkan dalam versi portrait, sehingga untuk beberapa fitur itu agak sedikit menyusut. Dan tidak seperti kalau versi portraitnya, versi landscape-nya itu kan dia langsung menampilkan semua isi fitur gitu ya. Saya klik dulu table, nah dia tersembunyi di sini, pivot table. Kalau di tempat kalian kayaknya nggak tersembunyi deh. Dia akan langsung muncul pivot table di ujung kiri kalau nggak salah. Kalau kalian pengguna versi 365 atau versi 2021 ke bawah. Tapi kalau versi 2016 atau 2013 ke bawah, itu kayaknya agak sedikit geser ke tengah deh ya. Pokoknya kalian cari aja deh di bagian tab insert itu pasti ketemu dengan pivot table. Karena pivot table ini adalah adalah fitur yang memang dapat diakses oleh semua versi. Semua versi Excel itu bisa. Jadi jangan khawatir ya. Tidak ada lagi perbedaan kasta di sini. Semua versi bisa. Nah, kalian klik aja pivot table-nya seperti ini. Nanti akan muncul kotak dialog pivot table from table or range. Artinya adalah ketika kalian mengklik pivot table, secara otomatis area dari tabel kalian itu semuanya akan terblok ya. Ditandai dengan adanya garis hijau putus-putus kayak gini. Oke. Ini kalau saya scroll ke bawah, itu semuanya keblok loh. Tuh. Ya kan sampai di dasar isi datanya. Ya, ada 102 baris tuh kena semua bloknya. Nah, ini adalah nama range-nya mulai dari B3 sampai dengan I102. Kelihatan ya di sini ya. Kalau nggak kelihatan di zoom aja biar bisa kebaca gitu. Di bawahnya ada perintah. Kita mau menggunakan data range ini atau data pivot table ini di tempat mana atau di area mana gitu. Tersedia dua pilihan. Ada new worksheet, ada exciting worksheet. Kalau kalian pilih new worksheet, maka nanti kalian akan diantar ke sheet yang baru. Secara otomatis akan terbuka. Jadi nggak usah tambah sheet lagi gitu. Dia akan langsung menuju ke sana. Kalau kalian pilih exciting worksheet, maka lokasinya terserah kalian. Boleh juga di sheet yang sama. Nanti kita tinggal klik aja di sheet tersebut untuk memasukkan pivot table-nya. Cuman supaya nanti tampilannya nggak terlalu menyulitkan kalian, saya sarankan tahap awal ketika kalian baru belajar itu pilih aja new worksheet. Biar nanti enak gitu ya. Kita mulai dari tampilan yang luas atau lapang. Klik kemudian OK atau enter aja boleh. Secara otomatis nanti akan diantarkan ke sheet yang baru. Nah, ini tampilannya agak sedikit ramping ini ya, karena memang saya desain tampilannya menjadi portrait. Di sebelah kanan akan ada namanya pivot table fill kayak gini. Sebelah kirinya ada preview dari pivot table-nya. Artinya nanti model dari pivot table kita itu akan kayak gini. Ya. Modelnya akan seperti ini. Nah, kemudian bagaimana caranya kita bisa menampilkan data-data kita di dalam area sebelah kiri kita ini. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ya, kita bisa membangun laporan kita menggunakan field yang ada di sini dari pivot table field list. Jadi pivot table field list ini adalah area isian yang nanti akan kita tampilkan di dalam sheet kita. Oke, yang ada di sini gitu ya. Nah, caranya gampang. Di sini ada kotak-kotak kosong, di mana kotak kosong ini kita bakal klik untuk bisa memindahkan data header tadi di sebelah ke dalam sini, gitu ya.
Jadi kalau kalian perhatikan dengan seksama, di sini ada bulan, brand, tipe, area, produk laku, jatuh tempo, pajak, harga beli sama harga jual. Ini adalah header dari pivot table yang kita sudah punya di sebelah. Coba kita intip ya. Nah ini kayak bulan, brand, sampai di harga jual. Jadi semua header itu terekam oleh pivot table field tadi. Oke? Dan ketika kita mengklik salah satu dari field-nya ini, maka nanti akan muncul datanya di sini. Contoh, misal kita pengen tampilin data apa nih? Misal data brand ya, nama brand aja. Kita klik, nanti akan muncul. Oh, ternyata dari database tadi brandnya itu cuma 5 doang gitu. Kalau kita lihat kayaknya banyak banget ya database-nya ini. Cuman kan kita nggak tahu nih, ini brandnya apa aja gitu kan, kecuali kalau kita filter. Ya, kalau yang umum kan kita pakai filter gini ya. Ctrl Shift L, kemudian kita saring di sini berdasarkan brand. Oh, ternyata di sini ada 5. Kan gitu ya. Ini cara yang klasik nih, yang biasanya mungkin kita sering pakai. Di pivot table juga demikian. Jadi di pivot table itu kita cukup mengklik aja, maka nanti untuk brandnya akan muncul seperti ini. Ya, Apple, Asus, Dell, HP, dan juga Lenovo ya. Ini dia muncul sesuai dengan isian dari field yang sudah kita centang di sini. Begitu juga kalau kita pengen menambahkan field yang lainnya. Misal, apalagi nih kira-kira data yang kita butuhkan untuk kita tampilkan. Artinya pivot table ini akan ngebantu kita menampilkan data tertentu saja yang pengen kita spill atau yang pengen kita tampilkan di layar gitu ya. Jadi boleh juga nih digunakan sebagai media untuk presentasi, pengganti dari PowerPoint ya. Kalau memang kalian nggak terbiasa menggunakan PowerPoint, pakai pivot table, presentasi di depan juga boleh gitu. Misal saya pengen ngelihat area, klik aja area. Oh tuh muncul tuh. Oh ternyata ini area penjualannya gitu kan. Terus saya kepengen melihat produk lakunya, centang aja lagi. Nah ini akan muncul nih. Nah ternyata ini rinciannya nih. Jadi untuk beberapa produk nih, oh semuanya ada ya, Bontang, Makassar, Mamuju, berarti ada 3 area nih. Produk lakunya itu beda-beda. Apple penjualannya mencapai 127, Asus 259, Dell sekian, HP sekian, Lenovo sekian, gitu ya. Jadi kita kayak bisa presentasi dengan data-data yang kita punya di sebelah. Karena kalau misalnya kita mau presentasi pakai data begini, nanti audiensnya yang ada malah ngantuk ya. Ini apaan nih, gitu kan? Mereka nggak tahu. Nah, bisa lebih simple dengan kita menggunakan pivot table dan memudahkan juga audiens kita mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Gitu ya. Kalau mau di hidden atau kita mau hilangkan tampilan tertentu dari data yang sudah terlanjur kita tampilkan juga boleh dengan cara mencentang atau menghilangkan centang. Kita bisa hilangkan centangnya gitu maksudnya ya. Kita bisa hilangkan centangnya. Misalnya apa nih? Area gitu ya. Area kita mau hilangkan. Klik aja pada box areanya, nanti dia akan hilang gitu. Ya. Uncheck betul Kak Mulki. Oke, sudah ada 2 data nih berarti ya. Ada brand, kemudian ada produk lakunya berapa. Jadi terserah kalian nanti mau tampilkan berapa data pun ya di sini boleh bebas gitu. Karena kalian pemegang kendali untuk pivot table field-nya. Misalnya saya mau tambahin lagi nih. Apalagi ya, misal ini sudah bulan. Ya, saya tambahin lagi bulan ya di sini. Nah, nanti yang muncul. Di bagian bawah, ini kalau kalian perhatikan ada juga box-box ya. Ada box filter, ada column, ada row, ada value. Ini adalah box yang nanti kita bisa manfaatkan untuk bisa mengatur tampilan dari pivot table kita. Contoh, di bagian filter ini. Nah, kalau kita ngedrag atau menggeser poin-poin dari fill yang sudah kita tampilkan di sebelah kiri, itu juga bisa kita lakukan di sini. Contoh, misal saya mau geser fill bulannya itu menjadi filter ke bagian filter sini. Saya klik tahan saja di bagian fill bulannya ya. Lalu saya geser ke atas ke bagian filter. Maka secara otomatis fill dari bulan ini akan berpindah ke bagian filter dan akan mengubah juga tampilan dari pivot table-nya. Yang tadi bulannya itu ada di dalam pivot table, sekarang sudah menjadi filternya. Dan ini boleh kita coba di sini, kita klik aja
Sama kayak filter pada umumnya gitu ya. Nanti akan memunculkan bulan-bulan yang terekam dari format tabel database yang sudah kita punya sebelumnya. Dari bulan berapa nih? Januari, Februari, Maret, April, dan Mei. 5 bulan. Kebetulan data ini yang terekam di database kita tadi. Kalau kalian punya data yang lebih banyak, kemungkinan nanti akan muncul jumlah bulan yang lebih banyak lagi gitu ya, tergantung dari database kalian. Misal saya pengen tampilin data Januari aja. Saya klik aja Januari, kemudian saya klik OK, maka untuk datanya akan terfilter gitu. Tidak semua data lagi yang tampil, tetapi data pada bulan Januari aja yang muncul seperti ini, ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, filter ini juga berlaku untuk field yang lain ya. Karena kita punya banyak field di sini, kita juga boleh geser sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, saya kepengen tambahkan lagi area. Nah, area ini biar dia tidak bercampur baur dengan data yang ada di bawah, nah, kita boleh geser juga areanya ke bagian filter, boleh. Jadi ada 2 filter nih kita punya sekarang, bulan dengan areanya. Jadi kalau misalnya kita pengen ngecek penjualan dari beberapa produk atau beberapa brand, kita cukup klik aja lalu tampilkan. Misal saya pengen ngecek penjualan di area Bontang pada bulan Januari, kan gitu ya. Kita klik saja area Bontangnya lalu kita klik OK. Maka nanti akan muncul di sini keterangan dari bulannya Januari, areanya itu di Bontang dan ini data-datanya. Oke? Oke. Nah, kemudian ketika kita pengen menampilkan data yang lebih luas lagi, misal saya tambahin lagi data tipe. Nah, ini kan akan banyak ya di sini ya. Akan banyak tampil datanya, bertambah lagi. Coba ini saya geser sedikit deh biar nggak terlalu ini ya. Ini bisa saya zoom sedikit sehingga bisa kelihatan cukup besar di layar kalian. Oke, seperti ini mungkin ya. Ini sudah mentok kayaknya. Oke, sudah mentok seperti ini. Lumayan besar ya, nggak terlalu kecil kayak tadi ya tampilannya. Nah, gini aja deh. Oke, nah ini tampilannya kita sudah gunakan untuk pivot table tahap awal. Nah, misal nih kita kepengen tampilannya itu bisa kita atur-atur. Kan kalau kita perhatikan di bagian tombol ini ada tombol untuk expand, ada tombol untuk bisa menggulung gitu ya. Apa sih istilahnya? Bahasa Inggrisnya kurang paham. Jadi kalau kita klik-klik ini kan tanda plusnya, maka dia akan melebar ke bawah dan menampilkan data-data yang merupakan turunannya. Bagian dari brandnya. Jadi kalau misalnya brand Asus itu terdiri dari 2 tipe, yaitu Chromebook dan juga laptop. Dell juga demikian, ada 2 gitu kan. Lenovo juga demikian. Nah, tipe-tipenya sudah tersedia. Nah, gimana caranya biar secara langsung kita nggak usah klik-klik kayak gini. Nanti dia akan langsung tergulung sendiri dan terexpand sendiri ketika kita mengklik salah satu tombol. Jadi ada tombol di bagian Pivot Table Analyze. Kalian klik aja di Pivot Table Analyze yang ini ya. Ini saya tampilkan agak dekat biar kelihatan. Yang ini, Pivot Table Analyze. Kemudian berikutnya, kalian pilih di bagian mana ini kesembunyi ya. Nah ini nih di bagian Active Fill ya. Saya tampilkan. Ini ada 2 nih tombol. Mungkin kalian yang sudah sering pakai pivot table udah familiar ya dengan kedua tombol ini. Tapi bagi yang jarang menggunakan pivot table, coba diperhatikan. 2 tombol ini punya fungsi masing-masing. Kalau kalian menggunakan expand fill, maka secara otomatis data-data yang punya tanda plus kayak gini, punya turunan dari data kayak folder-folder begitu ya. Ketika kalian klik, maka nanti akan langsung membuka semuanya. Jadi nggak perlu lagi kita buka satu-satu gitu untuk bagian tanda plusnya ya. Dia akan langsung menampilkan semua isi dari folder tersebut. Begitupun kalau kalian pengen menggulung semuanya, biar nanti dia tidak tampak bagian isi dari tiap-tiap brandnya. Nah itu boleh dengan collapse fill. Maka dia akan langsung tergulung ya ke atas. Kayak gitu. Nah kedua tombol ini nanti kalian boleh gunakan ketika punya data yang sudah lumayan banyak. Kalau masih sedikit kayaknya masih belum terasa manfaatnya ya. Tapi nanti kalau kalian sudah menggunakan data dengan jumlah yang cukup banyak, ratusan sampai ribuan bahkan puluhan ribu, ini akan sangat membantu kalian bisa
menampilkan dan juga menghidden bagian-bagian data tertentu yang ada di pivot table kalian. Oke, selain itu, di pivot table ini kalian juga bisa menggunakan rumus. Berbeda kalau kalian tidak menggunakan pivot table atau berada di luar pivot table area gitu kan. Kalau di luar pivot table area kan ketika kalian pengen menghitung itu menggunakan syntax gitu ya. Jadi masukkan sama dengan ini sampel aja ya. Sama dengan kemudian rumus apa yang mana mau dijumlahkan. Misalnya kita pengen menjumlahkan area tertentu, kita sum dulu, kemudian kita blok gitu kan, lalu enter. Kan gitu ya. Nah, ini contoh saja. Tapi kalau di pivot table itu, karena dia ada di dalam pivot table field, area dari pivot table, maka kita nggak bisa menggunakan syntax atau menggunakan rumus-rumus di luar dari pivot table. Jadi kita harus menggunakan fitur yang memang disediakan di pivot table itu untuk berhitung juga. Jadi ada namanya, nanti saya coba tampilkan dulu data yang agak lebih banyak ya. Misal saya tambahin lagi data harga jual. Oke. Nah, ini. Sekarang saya tambahin di sini ada tambahan lagi ya. Tambahan kolom harga jual. Kalau sebelumnya kan ada produk laku ya kan? Ada harga jual. Nah, misal kita kepengen menampilkan data berupa omset. Omset itu kan didapat dari produk lakunya berapa dikalikan dengan harga jualnya berapa. Kan gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan sinteks seperti biasa, harusnya kan begini. Di sampingnya kita masukkan sama dengan, kita klik ini, lalu kita masukkan simbol bintang, kita klik harga jualnya gitu kan. Enter. Nanti dia muncul jawabannya seperti ini. Ya kan? Cuman tampilannya dan hasilnya menjadi kacau, tidak seperti yang tidak benar gitu jawabannya ya kalau kita perhatikan ya. Ini hasilnya malah sama semua gitu. Ini nggak bisa kita pakai. Kenapa? Karena kita sedang berada di mode pivot table. Jadi rumus yang bekerja itu juga harus rumus pivot table. Rumus di dalam pivot table analyze maksudnya. Nah, caranya bagaimana Pak? Sekarang kalian perhatikan ya. Jadi kalau misalnya kita pengen menghitung di pivot table, yang pertama kita lakukan adalah klik dulu. Pastikan dulu bahwa kalian itu ada di dalam area pivot table-nya seperti ini. Kemudian cari tab namanya pivot table analyze yang di bagian atas, diklik. Lalu nanti di situ kalian akan ketemu dengan bagian calculation. Tampilannya agak sedikit beda dengan kalian gitu. Kalau di tampilan kalian mungkin langsung fill item and set gitu. Kalian akan ketemu di situ ya di bagian pivot table analyze, cari aja fill item and sets-nya. Klik. Nanti akan muncul pilihan seperti ini, kalian pilih lagi calculate fill. Artinya adalah kita pengen menghitung berdasarkan fill yang tersedia di dalam pivot table kita, pivot table area kita. Kita klik lagi, akan muncul kotak dialog insert calculate fill-nya seperti ini. Kita boleh berikan nama, karena nanti untuk bagian dari calculate fill-nya ini akan secara otomatis menjadi fill juga di dalam area pivot table kita di bawah sini. Meskipun datanya tidak ada di database ya, karena kan kita sudah tahu bersama bahwa untuk bagian pivot table fill ini kan hanya diisi oleh header atau judul tiap-tiap kolom di database kan. Nah sementara omset kan nggak ada tuh, nggak ada dalam database kan. Kita bisa nambahin dengan menggunakan calculate fill ini. Contoh, kita kasih nama di sini omset. Jadi namanya ini terserah kalian ya. Bebas tergantung kebutuhan nanti kalian pengen beri nama apa yang tujuannya nanti untuk menambah area fill-nya sehingga data pivotnya itu bisa terus terkoneksi satu sama lain. Di bagian formula ini secara default akan muncul seperti ini. Kita boleh hapus saja, sisakan sama dengannya. Jadi sama dengan ini juga berfungsi di pivot table untuk membuka mode rumus atau mode perhitungan. Sama ketika kalian berhitung di mode syntax itu kan harus pakai sama dengan juga gitu kan. Di mode calculate fill juga demikian. Kalian masukkan dulu sama dengan di depannya agar nanti rumus yang kita ketikkan itu bisa berfungsi atau bisa berguna menghitung sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, karena di sini kita pengen menghitung omset dengan perhitungan produk laku dikali dengan harga jual, maka kita harus juga memasukkan rumus seperti itu. Tapi cara penginputannya beda dengan mode syntax. Kalau mode syntax kan kita main klik ya. Jadi kita klik pada sel produk laku, masukkan bintang, kita klik pada sel harga jual kan. Nah, kalau di pivot table enggak, dia modelnya tuh insert fill. Kalian lihat di sini kan. Di
Di sini adalah fill isian yang sudah kita tampilkan di sini, yang sudah kita centang itu muncul di sini. Oke. Ketika kita pengen menggunakan rumusnya ya kita klik dulu yang mana yang mau kita kalikan. Produk laku ya. Berarti kita klik produk laku, pilih insert fill, dia masuk tuh ke dalam formula produk lakunya. Oke. Produk lakunya kita pengen kalikan dengan apa? Dengan harga jual, Pak. Ya udah, berarti kita masukkan dulu simbol bintang ya. Karena simbol bintang ini kan digunakan untuk perkalian. Jadi penting kalian tahu juga simbol-simbol perhitungan di Excel biar nanti ketika kalian masuk di mode pivot table fill ini nggak bingung gitu ya, ini pakai simbol apa, jangan sampai ada yang pakai simbol X lah. Kalau pakai simbol X error nanti ya, karena X ini di Excel bukan untuk perkalian. Yang perkalian itu adalah simbol bintang, adanya di tombol angka 8. Pakai shift, tahan, kemudian tekan angka 8, nanti dia akan muncul tombol bintang sebagai perkalian. Ya, simbol perkalian. Kemudian setelah itu tinggal kita masukkan lagi fill apa yang dijadi pengalinya. Artinya produk laku ini mau dikalikan dengan apa untuk bisa menampilkan omset kita. Dengan harga jual, Pak. Ya udah, kita klik lagi harga jualnya. Lalu kita insert fill. Nah, dia masuk lagi ke dalam sini kan formulanya. Untuk bisa mengaktifkannya, kita klik dulu add. Add itu artinya tambah. Ketika kita mengkliknya, maka nanti untuk bagian pivot table fill akan bertambah lagi satu. Yang sebelumnya tidak ada omset, sekarang sudah ada omset muncul di sini ya. Oke? Oke. Supaya dia langsung update juga di bagian pivot table areanya, kita klik OK. Maka akan otomatis bertambah di sini sekarang. Wah, menjadi semakin kecil nih ya. Coba saya perkecil sedikit biar bisa kelihatan ya. Nah, kayak gini. Saya zoom biar kelihatan. Nah, ini adalah data yang sudah kita dapatkan tadi dari perhitungan calculate fill-nya di pivot table ya. Nah, kayak gini deh datanya, sudah muncul. Omsetnya mencapai berapa ini? Agak susah kalau ngeliat begini ya. Saya tambah RP deh. Ctrl 1, accounting, kemudian RP. Yes. Nah, ini sudah agak lumayan nih, bisa ketahuan ya. 358.275.000 rupiah omsetnya. Artinya didapat dari produk lakunya dikalikan dengan harga jualnya berapa. Dia muncul di sini. Kayak gitu ya modelnya ya. Oke, kita coba tes deh. Yang benar sih Pak, masa 25 kali 14,3 juta itu 300 juta itu 358 ini. Coba kita tes ya manual. Sama dengan kita klik 25 kemudian dikali dengan 14.331.000. Satu aja di tesnya ya, jangan semuanya ya. Nah, benar ya? Udah sama kan? Nih. Saya zoom dulu. Sama kan? Hasilnya 358.275.000 rupiah. Sama dengan hasil yang ada di atas. Jadi udah kebukti nih bahwa rumus di calculate fill tadi untuk pivot table itu bekerja. Sama seperti ketika kalian memasukkan rumus di mode syntax rumus kayak gini. Oke, saya lanjut lagi. Yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengurutkan data. Bisa nggak Pak? Kalau di data biasanya kan kita bisa mengurutkan data gitu kan. Di pivot table bisa nggak? Bisa. Jadi contoh begini, misalnya kita punya cukup banyak data seperti ini gitu kan. Kemudian kita kepengen, saya mau tampilkan tipe aja kali ya biar banyak, kelihatan banyak sedikit gitu. Karena kalau brand kan cuman ada berapa gitu, sedikit ya. Kalau tipe dia lebih banyak datanya. Nah kayak gini, biar lebih ramean dikit. Nah ini ada beberapa tipe laptop atau tipe komputer yang saya pengen urutkan berdasarkan kriteria tertentu. Cara pengurutannya itu gampang. Jadi kalian klik kanan saja di area terserah, apakah di tipenya, di harga jualnya, di omsetnya, terserah deh. Pokoknya mana yang pengen kalian jadikan acuan untuk filternya itu terserah kalian. Misal, saya kepengen urutkan datanya itu dari yang tertinggi ke terendah untuk penjualannya gitu kan. Karena kan di sini ada penjualan ya, sum of produk laku, ya kan? Nah, saya pengen urutkan biar nanti dia dari yang paling banyak dulu
banyak, 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 rendah gitu kan. Nah, kita bisa klik kanan saja di sel yang pengen kita jadikan sebagai acuan pengurutan datanya. Lalu nanti kalian pilih sort. Jadi sort itu kan sama dengan pengurutan data ya. Kalau di pivot table juga demikian. Ada pilihan nih. Apakah kita pengen menyorot dari small to large, dari kecil ke besar, atau sebaliknya, dari besar ke kecil. Nanti kalian yang tentukan pilihannya. Tergantung kebutuhan kalian juga ya, pengen menyorotkan berdasar apa. Misalnya kalian lagi presentasi di depan ini ya. Ada audiens nih di depan. Kemudian dari penjualan bulan ini, ternyata yang paling banyak itu adalah kalian klik kanan, kemudian sort, lalu pilih large to small. Maka nanti akan diurutkan tuh. Kalau tadi kan masih berantakan ya. Nih, coba saya Ctrl Z dulu. Nah, ini masih berantakan nih, 14, 8, 10, 11, 10, 11. Nah, biar dia rapi, kita sort aja. Klik kanan, sort, kita urutkan dari besar ke kecil aja. Biar nanti dia akan langsung mengurutkan, oh ternyata yang paling banyak laku itu Chromebook gitu kan. Yoga Book 9i itu 11, kemudian laptop 11, XPS itu 10, Inspiron 10, IDEA Pad Slim Vive itu 8. Enak ya, lebih rapi aja kelihatannya. Jadi data yang lain akan ngikut tuh pengurutan data yang sudah kita buat. Ya sama sih sebenarnya kegunaannya dengan pengurutan data yang umum kita pakai di Excel. Cuman kan ini juga bisa diterapkan di pivot table. Bahwa ternyata di pivot table itu juga merangkum semua fitur-fitur yang ada di Excel masuk di dalam pivot table-nya juga. Gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, bisa nggak Pak kita merubah nilai yang ada di sini? Karena kan nggak semuanya orang itu pengen melihat jumlah dari harga jualnya aja gitu kan. Gimana kalau misalnya saya pengen ngecek ada berapa rata-rata penjualannya gitu loh. Harga jualnya kan di sini tampilnya 8 juta ya untuk Chromebook gitu kan. Nah, rata-rata penjualan dari Chromebook ini berapa juta gitu loh untuk setiap produknya. Karena kan yang terjual kan ada 14 tuh. Nah, kalau misalnya kita pengen tampilin yang lebih rinci lagi rata-rata harga jualnya, maka kita boleh klik aja di sini. Di bagian bawah ini bagian value, kalian boleh lihat ya. Nih, arah mouse saya ini saya arahkan ke kanan bawah itu ada bagian value, nilai. Ini adalah kumpulan dari data yang berisi nilai. Jadi kan ada sum of product ya, yang ini, kemudian sum of harga jual yang ini, kemudian sum of omset yang ini, gitu kan. Kalau saya pengen ngubah nilai yang ada di harga jual dari yang sebelumnya dia penjumlahan, saya pengen ubah jadi rata-rata penjualan, itu caranya adalah pergi aja ke value sum of harga jualnya, kalian klik satu kali, nanti akan muncul beberapa pilihan, kayak gini tampilannya ya. Saya klik satu kali, muncul beberapa pilihan, yang kalian klik adalah value fill setting. Jadi tampilan ini digunakan untuk bisa mengatur nilai dari fill yang sudah kita punya di atas. Nah, di bawah sini paling. Kita klik ya, value fill settingnya. Nah, akan muncul kotak dialog seperti ini. Ini adalah kotak dialog setting di mana kita bisa mengatur nih, pengen tampilkannya itu berdasar apa. Ada banyak pilihan, ada sum, yang lagi aktif sekarang kan sum ya. Ada juga count, ada average, ada max, min, product, dan lain-lain. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, gimana kalau misalnya saya kepengen tampilin datanya itu berdasarkan rata-rata harga jual gitu loh. Rata-rata penjualannya dari setiap tipe brand yang sudah terjual di atas gitu kan. Caranya adalah kita pilih aja, karena kan ada banyak rumus nih tersedia. Nah, sebagai sampel misalnya saya kepengen pilihnya yang rata-rata. Kalau rata-rata itu kan adalah average ya rumusnya. Jadi kita klik aja average-nya, kemudian kita enter atau klik OK. Maka datanya akan berubah tuh dari yang awalnya 8 juta menjadi 4 juta sekian. Ya kan? Terjadi perubahan ya. Dan namanya pun sudah berubah juga, bukan lagi sum of harga jual tapi menjadi average of harga jual. Nilai rata-rata dari harga jualnya. Oke? Ini juga kalau misalnya kalian pengen custom namanya juga bisa sebenarnya. Misalnya di bagian average harga jual tadi, saya kembali lagi ya, klik di sini, kemudian pilih value fill setting. Nah, namanya pengen diganti. Misalnya rata-rata. Ya kan? Rata-rata jual.
Boleh. Ya kan di bagian custom name kan disediakan di sini ya. Kalau tadi kan dia default, penamaan default yang disediakan oleh pivot table. Kalau kalian risih dengan bahasa Inggrisnya, kemudian kalian pengen ganti dengan bahasa kalian sendiri, bahasa Indonesia boleh diganti aja gitu, menjadi rata-rata jual, lalu klik OK. Maka nanti tidak akan berubah tuh namanya. Ya, ini berlaku untuk yang lain juga. Kalau kalian pengen rename yang lain juga boleh ya, silakan di bagian situ di rename aja. Ya, karena kalau kita mau rename langsung lewat sini nggak bisa. Ini nggak bisa nih, saya ganti misalnya ya. Omset, enter. Nggak bisa, dia akan ada keterangan kayak gini. Nggak boleh memang diganti di sini. Jadi memang dia ada rule-nya ya. Ada rule-nya yang mana rule itu harus dipatuhi, nggak bisa tidak gitu ya. Karena nanti untuk penamaannya akan bikin kita repot sendiri. Omset. Nah, ketika kita kembalikan ke nama yang tadi baru dia bisa normal kembali. Oke? Oke, kira-kira yang ini dulu, nggak usah terlalu banyak-banyak langsung ya, biar kalian bisa ambil step by stepnya dari penjelasan yang sudah saya sampaikan. Yang ini aman ya, kalau aman, komen aman gitu. Kalau ada yang kurang jelas dari bagian itu silakan tanyakan dulu sebelum saya lanjut untuk bisa menjelaskan bagian lain dari pivot table ini secara step by step, one by one. Aman ya, KF terima kasih, thank you. Aman, kalau tidak komentar berarti saya anggap aman nih. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Ini juga sebenarnya bisa kita gunakan untuk melakukan perhitungan proporsi data. Kalian paham ya dengan proporsi data ya. Artinya gini, ketika kita pengen melihat berapa jumlah yang terbanyak dari sebuah data, itu kan kita harus tahu dulu ya proporsi total datanya berapa. Kayak contohnya di omset nih. Omsetnya kan mencapai 7,7 M ya. Ya, 7,7 M sekian gitu. Nah, tentu saja kalau kita memperhatikan dari data-data yang ada di sini, ini kan masih sedikit. Rasa-rasanya gampang aja gitu kalau misalnya kita pengen ngelihat proporsi datanya itu bersumber dari mana yang paling terbanyak gitu ya untuk menyumbang omset gitu kan. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya kita kepengen menampilkan proporsi data berdasarkan kriteria tertentu. Jadi caranya gampang saja, kalian bisa klik kanan di area yang pengen kalian jadikan sebagai acuan untuk proporsi datanya. Sebagai sampel misalnya saya gunakan omset. Di bagian omset ini saya klik kanan, kemudian kalian pilih show value as. Show value as ini artinya kita pengen menampilkan nilai berdasarkan apa gitu ya. Ada banyak nih pilihannya sebenarnya di sini ya. Nah, kita coba mulai dari prosentase aja. Karena kalau berdasarkan prosentase ini akan lebih mudah dibanding kalau kalian ngelihat angka kan. Kalau kalian perhatikan di sini angkanya 113 juta, 445 juta, 423 juta, kayaknya aduh, kebanyakan angka bikin pusing gitu. Kita mau menjelaskan ke audiens jadi agak ribet kan. Oh, ternyata penjualan atau omset kita untuk merek Inspiron itu sekian gitu kan. Terlalu panjang lah kalau misalnya kita mau bahasakan di forum gitu kan. Nah, gimana biar lebih simpel kita menampilkan presentasinya? Ya udah kita ubah ke persen aja. Sehingga nanti kita menyampaikannya sekian persen gitu kan. Nah, caranya klik kanan tadi di area omsetnya yang memang kita pengen jadikan sebagai acuan, lalu pilih di show value as-nya. Nah, pilih di bagian ini. Saya mau ambil data grand total aja. Kenapa? Karena grand total itu kan nanti yang menjadi parameter sesungguhnya dari total omset yang kita dapatkan. Artinya keseluruhan omsetnya berapa, nanti akan dibagi gitu persentasenya. Kayak misalnya contoh, saya kasih gambaran lagi ya. 7,7 M itu kan dibagi porsinya dengan berapa produk nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 produk kan? Nah, ada 6 produk kita. Itu kalau dibagi berdasarkan prosentase, Chromebook itu berapa persen penjualannya? Yoga Book ini berapa persen penjualannya? Laptop berapa persen? XPS berapa persen? Kan gitu ya. Itu lebih enak kalau misalnya kita gunakan persentase kayak gitu untuk dipresentasikan di depan halayak. Nah, caranya dengan mengklik kanan, show value as-nya, pilih persentase of grand totalnya. Jadi grand total yang menjadi acuannya nanti untuk dipecah-pecah menjadi beberapa bagian gitu ya. Kita klik. Nah, nanti akan muncul kayak gini. Oke? Nah, ini persentasenya kelihatannya sedikit karena memang ini bagian dari brand ya. Nanti kalau mau lebih akurat tampilkan brandnya di sini. Nah, nanti brandnya akan muncul di situ ya. Jadi
sebenarnya ini patokannya dari brand bukan tipe gitu ya. Nanti dia akan muncul di sini. Nah, ini kelihatannya sedikit karena kita ternyata saring di sini datanya. Jadi kita harus kembalikan ya. Di saringnya ini kita pilih all aja. Oke, kemudian ini juga areanya kita tampilkan semuanya. Soalnya tadi itu cuma bulan Januari dan Bontang saja. Nah, maka tampillah semua data di sini ya. Untuk semua brand dan untuk semua produknya dia bisa muncul di sini. Oke? Begitu juga dengan yang lain. Kalau misalnya kita kepengen expand lagi datanya di pivot table analyze, kemudian kita tampilkan lagi di bagian sini. Misalnya kita pengen expand ya. Kita bagian pivot table analyze-nya, kita active fill lagi, lalu kita expand biar dia lebih rinci, maka datanya nanti akan lebih terperinci lagi muncul di sini. Gitu. Oke, guys? Oke. Gitu ya guys ya. Adalah salah satu data yang nanti kalian bisa gunakan untuk bisa mempresentasikan dari acuan-acuan yang lain. Gimana kalau misalnya kita pengen gunakan data yang ada di sini? Saya kembalikan dulu mungkin ya. Value fill settingnya menjadi sum aja supaya nanti dia sesuai dengan data awalnya, produk lakunya. Kita klik OK. Nah, nanti dia berubah gini ya. Nah, misalnya gimana kalau sum of harga yang kita jadikan sebagai acuan? Sama caranya. Jadi kita klik kanan saja, kemudian show value as-nya, kita pilih percent of grand total, maka nanti akan muncul datanya seperti ini. Kurang lebihnya begitu. Ya. Jadi ini pembagiannya ya. Kalau ini tadi dia kurang maksimal tampilan dari persentasenya. Kenapa? Karena dia berupa hasil omset aja gitu ya. Sementara untuk data real time-nya kan tadi yang benar adalah dari sini, dari produk laku dikali dengan jumlah atau harga jualnya berapa, nanti dia akan muncul di sini persentasenya. Ya, pembagiannya. Oke, ini saya collapse aja biar tampilannya nggak terlalu membingungkan karena cukup banyak nih tampilannya. Nah, kayak gini aja deh ya. Oke. Itu dia tadi tampilan beberapa bagian yang sudah saya spill untuk fitur-fitur yang ada di pivot table-nya. Nah, berikutnya selain dari kalian bisa menampilkan proporsi data, sebenarnya acuan ini juga bisa kita urutkan berdasarkan ranking. Kalau kita pengen urutkan kayak yang pertama tadi, itu juga sebenarnya bisa sih. Tapi akan lebih rapi lagi kalau kalian menggunakan fitur ranking yang memang tersedia di pivot table. Ada namanya fitur perankingan. Jadi nggak pakai rumus rank ya. Kalau yang umum kan kita pakainya biasanya rank ya. Rumus rank kan. Nah, kalau di pivot table enggak. Jadi dia nggak pakai rumus rank karena dia ada fiturnya sendiri. Contoh, misal saya kepengen menampilkan ranking dari yang penjualannya paling tinggi sampai paling rendah dari 5 brand yang saya punya gitu di toko saya. Nah, caranya menampilkan rankingan adalah dengan mengklik kanan di area tersebut. Lalu kalian pilih show value as juga. Kalau tadi kita pakai di percentage of grand total, ini bisa kita ganti. Misalnya kita pengen rank. Ada 2 jenis nih. Jangan sampai salah pilih ya. Kalau kalian pilih rank small to large, berarti acuan perankingannya itu mulai dari nilai yang paling rendah ke paling tinggi. Kalau kalian pengen rankingnya itu dari yang paling tinggi nilainya sampai ke terendah, maka yang kalian pakai adalah rank large to small. Ini perbedaan 2 ya. Nih 2 perbedaan. Karena nanti akan berpengaruh tuh, soalnya nanti yang muncul cuma angka doang. Jadi untuk persentasenya sudah di hidden lagi. Jadi yang muncul itu cuma angka 1, 2, 3, 4, 5. Karena kan cuma ada 5 merek nih. 5 brand kan. Nanti itu akan muncul secara perankingan. Kita klik nih misalnya. Lalu di sini akan diminta untuk mengkonfirmasi kita base fill-nya dari apa. Artinya acuan kita itu pengen ngambil dari apa. Tadi kan udah jelas banget ya dari brand gitu. Kita klik OK aja. Maka nanti di sini akan langsung muncul perankingannya berdasarkan nilai ya. Tapi tunggu dulu. Ini apa ya, sudah benar ya? Coba ya, kita coba Ctrl Z dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya benar ya, tadi kan 24% ya yang paling tinggi, kemudian diikuti 23%. Udah benar. Udah benar nih jawabannya. Jadi tadi kita pakai show value as, lalu pilih rank large to small. Biar nanti dia mengurutkan perankingannya dari nilai yang paling tinggi dulu ke terendah. Sehingga yang mana penjualannya atau harga jualnya paling tinggi, maka itu jadi ranking 1.
Kalau dia penjualannya rendah, maka dia di urutan bawah, 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 dan seterusnya. Ya. Nah, supaya lebih rapi lagi, ini bisa kita sort ya. Jadi untuk harga jualnya tadi ini kita bisa klik kanan, kita pilih sort ya. Sama kayak tadi ya. Kita sort large to small. Biar nanti dia urutnya sesuai nomor gitu ya. Ranking 1 di atas, ranking 2, ranking 3, ranking 4, ranking 5. Biar lebih rapi aja laporannya. Enak gitu ya kalau ngelihat yang rapi-rapi banding yang tadi kan. Kalau tadi kan kita baru mengklasifikasi berdasarkan persentase harga jualnya tadi. Mana yang harga jualnya paling tinggi, maka dia dapat predikat angka 1 gitu kan. Nah, supaya nanti tampilan laporannya dia berurutan dari ranking 1 sampai ranking 5, kita sort lagi atau kita urutkan lagi datanya. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Di pivot table itu sebenarnya kita juga bisa tampilin chart loh, grafik. Jadi tidak hanya sekedar data angka-angka kayak begini, tabel-tabel saja, tapi chart atau grafik itu juga bisa. Namanya itu adalah pivot chart. Caranya gimana Pak? Caranya adalah kalian pastikan dulu sedang berada di dalam pivot table field-nya. Kemudian kalian klik di pivot table analyze. Ya. Kemudian di pivot table analyze itu kalian pilih di bagian tool, itu nanti ada namanya pivot chart. Kalau mode tampilan komputer kalian itu widescreen atau landscape, kemungkinan akan langsung kelihatan kok pivot chartnya di situ tombolnya. Ini karena saya ubah ke mode portrait aja, makanya dia tersembunyi di tombol tool gitu. Saya klik dulu baru dia bisa muncul pivot chartnya. Saya klik ya pivot chartnya. Nah, silakan kalian pilih model dari chart atau model dari grafik yang pengen kalian gunakan. Jadi ada banyak banget nih. Sama sih sebenarnya dengan grafik-grafik yang umum. Jadi kalian boleh pilih di situ modelnya apa. Sebagai contoh mungkin saya mau pilih yang apa bagus ya? Yang kolom mungkin ya. Kolom yang bagaimana ya? Pie. Pie bagus kayaknya ya. Pie aja deh ya. Oke, kita bikin pie deh, donat. Yang ini aja deh. Pie yang biasa aja ya. Nah, ini kan contoh aja gitu. Klik OK. Maka untuk tampilannya nanti akan muncul tuh di sini. Nih, saya perkecil dulu deh biar bisa muncul semuanya ya, kelihatan dalam satu frame nih. Nah, kayak gini. Ada kurang kecil. Nah, sudah muncul ya sekarang ya. Ini adalah pivot chart namanya kalau di pivot table. Jadi semua representasi data yang ada di sini dia dimunculkan dalam grafiknya. Pivot chart namanya. Dan ini kita bisa ganti-ganti ya. Kalau tadi kita punya dua filter, bulan sama area, ya kita tampilkan. Misalnya kita pengen tampilin di grafiknya itu cuman bulan April aja. Oke. Maka berubah juga nanti datanya. Ini bulan April doang nih. Gitu kan? Kemudian areanya juga kita pengen ganti, misalnya Makassar saja. Oke, nanti dia berubah juga gitu datanya. Jadi yang bulan April sama area Makassar saja. Oke, saya kembalikan lagi ya, biar nanti dia bisa tampilin semua data gitu. Areanya juga saya tampilin semua. Jadi bukan hanya di grafiknya, tapi di data pivotnya juga ikut berubah, ikut terfilter gitu. Ya. Oke, itu sudah kita tampilkan. Kemudian selain dari pivot chart itu, jadi untuk pivot chart sendiri nanti kalian boleh edit-edit ya, karena kan cara ngeditnya tuh banyak banget tuh. Kalian bisa ganti brandnya apa, tipenya juga apa, gitu kan, value-nya juga apa, semua tombol sudah tersedia di sini, tinggal kalian klik-klik aja. Saya nggak jelaskan bagian itu karena ini di luar dari penjelasan pivot table, karena untuk pivot table-nya sebenarnya hanya sampai ditampilkan data saja. Nah, kemudian selain dari pivot chart itu, kalian juga bisa menambah yang namanya tombol filter tambahan. Kalau di pivot table itu kan sebenarnya sudah ada filter ya. Kayak gini kan ini ada filter kan. Jadi tiap header itu dia ada filternya. Termasuk yang di atas ini kan juga filter semua kan. Nah, filter. Tapi ada juga tombol filter tambahan yang bisa kalian gunakan atau input biar nanti kelihatan lebih maco, lebih keren gitu. Gimana sih bahasanya? Namanya slicer. Jadi yang sering pakai slicer itu juga pasti udah tahu ya fitur ini. Nah, cara menggunakannya adalah masuk lagi di pivot table analyze, kemudian nanti di situ ada namanya tombol filter, diklik lalu pilih insert slicer. Ada dua macam tuh, ada slicer, ada timeline. Sebentar saya akan jelaskan apa perbedaan antara slicer sama timeline di pivot table. Nah, kita klik dulu slicernya. Ini akan menjadi pilihan, akan menampilkan pilihan ya. Kita pengen
filter data pivotnya itu berdasarkan apa, atau apa aja sih yang pengen kita jadikan acuan filternya, biar nanti kita tinggal klik-klik aja gitu, nggak usah lagi terlalu banyak masuk-masuk di data pivotnya. Misal saya pengen ambil acuan brand satu, terus apalagi ya, bulan dua, kemudian area tiga, tiga aja deh, nggak usah banyak-banyak ya. Oke, maka nanti akan muncul tiga acuan data pivot di sini. Ini bisa kita resize aja kalau memang terlalu ini ya. Kalau memang terlalu besar atau terlalu panjang, bisa di resize saja sesuai dengan kebutuhan kayak gini. Silakan kalian resize sendiri sesuai kebutuhan kalian. Misalnya saya bulannya nggak usah deh, 2 aja. Oke, saya pengen brand aja sama area deh. Soalnya tampilan dari live-nya nggak kelihatan nanti ini kalau terlalu banyak tombol ya. Nah gini aja deh. Nah saya tampilkan lagi. Jadi sekarang kalian tuh sudah punya 2 tombol filter tambahan. Namanya adalah tombol slicer gitu ya. Dan ini ketika kalian pengen gunakan tuh gampang banget gitu. Tinggal klik-klik aja ya. Contoh misalnya saya pengen tampilin data brand Apple. Klik. Maka untuk di bagian grafiknya itu ya cuma muncul data Apple. Begitupun dengan data di pivotnya juga akan tersaring di sini ya. Apple doang yang muncul, yang lainnya nggak dimunculkan gitu ya. Saya pengen tambahin lagi misalnya, saya klik multiple choice-nya. Lalu berikutnya saya klik lagi Asus gitu ya. Nah, akan muncul lagi datanya di sini. Apple dan Asus gitu ya, 2 muncul. Kemudian berubah lagi grafiknya sesuai dengan yang kita sudah filter di bawah sini. Saya ganti lagi misal, yang ini Dell. Nah, dia muncul lagi, berubah lagi gitu kan. HP juga begitu, berubah lagi datanya. Lenovo juga berubah lagi datanya. Jadi tergantung kita memfilter. Misal, saya pengen area Bontang aja. Nah, udah berubah deh datanya, Bontang aja, Makassar aja, Mamuju aja, gitu kan. Oke? Oke. Jadi kalau pengen semuanya ya ditampilkan aja multi select-nya untuk memilih semua area yang pengen kita gunakan sebagai filter di tombol slicernya. Gitu. Bang, slicer saya nggak aktif, gimana solusinya? Pastikan bahwa datanya ada, karena biasanya nggak aktif itu karena datanya nggak ada. Pastikan punya database kayak begini. Yang pertama tadi kan kita sudah mengawali dengan database yang cukup kompleks ya. Nah, kalau datanya sudah ada, kemudian pivot table-nya juga sudah muncul, saya rasa untuk di bagian pivot table analyze-nya itu pasti muncul untuk slicer-nya. Jadi klik pivot table analyze, kemudian masuk di filter, pilih yang insert slicer-nya. Itu bakal muncul. Kalau nggak aktif atau nggak muncul, biasanya datanya nggak ada. Karena kan sebenarnya slicer itu dia muncul bergantung dari data yang kita punya gitu kan. Contoh ketika saya klik lagi insert slicer kan ini muncul bagian-bagian dari headernya gitu kan, mulai dari brand, bulan, tipe, area, produk laku, jatuh tempo, harga beli, harga jual, itu kan perwakilan dari database yang ini, bulan, brand, tipe, area, produk laku, jatuh tempo, harga beli, harga jual. Jadi kalau nggak ada datanya nggak akan bisa muncul juga gitu ya. Untuk yang ini satu lagi lupa, timeline. Jadi timeline juga bisa kita pakai ya di pivot table analyze. Kemudian kalian pilih juga filter, sebelahnya slicer itu ada namanya insert timeline. Itu gunanya apa sih Pak timeline ya? Saya klik deh. Jadi timeline ini digunakan untuk mode tagihan. Jadi kalau misalnya kalian punya tagihan jatuh tempo ya, biasanya sih pajak sih ya. Pajak-pajak ini yang dia itu ada tagihan invoice-nya atau tagihan jatuh temponya gitu kan. Jadi harus dibayar gitu kan. Klik lalu oke. Maka nanti akan muncul modelnya tuh kayak begini. Ya, model timeline kayak begini dia modelnya. Nah, ini bisa biar aja ya, ketutup nggak apa-apa ya. Nah, ini timeline ini kegunaannya atau cara menggunakannya itu adalah dengan menggeser. Jadi dia modelnya itu seperti apa ya namanya? Saya nggak tahu istilahnya apa. Bar ya. Bar point. Nah, nanti kita klik tahan, geser. Nah, ini nanti dia rentang dari tampilan data jatuh tempo yang ditampilkan dalam grafik ini atau pivot chart ini adalah mulai bulan Januari sampai dengan November 2024. Kalau kita tarik lagi misalnya ke sebelah, nanti dia akan berubah juga datanya di sini ya, menyesuaikan dengan area bar yang sudah kita tentukan dalam timelinenya.
Misalnya Januari sampai bulan Juli 2024. Kalau misalnya kita pengen tampilin bulan-bulan tertentu saja, Januari sampai Maret 2024, ya udah berhenti di sini, nanti dia akan muncul datanya sesuai dengan data tagihannya gitu. Jadi kita bisa ngecek gitu ya untuk tagihan jatuh temponya itu berdasarkan data yang kita punya. Karena kan tadi di sini di database kan tadi ada ya. Nah, ini ada tanggal jatuh temponya. Cuman saya lupa merubah bulan. Ini harusnya berubah bulannya ya. Harusnya bukan bulan Maret lagi, tapi sudah masuk di bulan September. Harusnya tadi datanya diganti. Saya lupa ganti. Makanya dia tidak terjadi perubahan di sini ya. Harusnya kita ganti datanya di database itu menjadi bulan yang sekarang. Bulan 9 kah atau bulan 8 kah gitu ya. Baru bisa dia ini 3 bulan terakhir lah kayak gitu kurang lebihnya. Oke, baik. Di pivot table itu kita juga bisa bikin semacam cluster. Klasifikasi berdasarkan kriteria yang pengen kita tentukan gitu. Contoh, kalau kalian sering kerja atau bidang kerja kalian itu di bagian pemasaran atau marketing, atau mungkin kalian tuh punya semacam reward yang diberikan oleh perusahaan kepada kalian untuk unit-unit tertentu. Ini sebenarnya bisa kalian bikin semacam klasifikasi. Contoh misalnya begini. Dari 5 produk yang kita jualkan, ini saya coba urutkan dulu mungkin ya. Saya urutkan dari penjualan yang paling banyak dulu. Klik kanan, saya sort, kemudian large to small. Biar nanti dia menampilkan data yang paling banyak laku dulu sampai yang paling rendah laku. Kemudian saya klasifikasi nih dari data ini. Untuk 2 teratas itu saya masukkan dalam kriteria naik daun. Jadi saya blok aja untuk dua brand ini. Saya klik kanan, pilih grup. Lalu saya kasih nama di sini. Silakan kalian kasih nama ya. Tunggu dulu. Apple, Asus. Nah, di sini bisa kalian kasih nama ya. Aduh, sorry, kenapa bisa begini ya? Misalnya ini saya blok ya. Klik kanan, saya grup. Apple. Oh, nggak bisa kalau disaring ya. Tunggu. Saya kembalikan dulu ke semula ya. Kemudian saya blok, klik kanan, grup. Bisa nggak ya? Bisa. Nah, ini contohnya misalnya saya mau klasifikasi nih. 2 brand pertama. Ini saya mau kasih nama misalnya, salah pencet guys. Di sini kita kasih nama ya. Grup 1 saya ganti namanya secara custom misalnya newcomer. Newcomer tuh pendatang baru gitu ya. Nah, kemudian untuk sisanya 3 brand ini saya blok juga. Blok seperti biasa aja. Klik kanan, pilih grup, lalu kalian ganti namanya di sini di formula barnya. Ganti misal namanya Laris gitu ya. Nah, jadi sekarang saya sudah mengklasifikasi 2 grup ya di sini. Ini saya geser aja deh ke bawah ya. Nah, udah ada 2 grup yang saya sudah expand tadi, tambahkan lagi gitu ya. Ada newcomer, ada Laris. Jadi masing-masing grup ini dia punya bagian data lagi, kayak misalnya Lenovo. Kita coba expand lagi deh ya. Masuk di active field, saya klik dulu di sini di grupnya. Bentar. Saya klik di grupnya, masuk di pivot table analyze, active field-nya saya pilih expand biar dia keluar semua gitu datanya. Nah, nanti dia akan muncul semua gitu deh. Terexpand ya. Ini ganggu nih, saya geser ya. Aduh, ini saya geser atau saya hapus aja deh ya datanya. Saya geser ke bawah dulu deh. Nggak kelihatan soalnya nih. Jadi amburadul ya. Gini aja. Saya perkecil aja ya. Oke, jadi gini nih. Dia tampil semua datanya mulai dari grup newcomer. Newcomer itu dia ada Lenovo, ada Apple, ya kan, ada 2 brand gitu yang termasuk di bagian grup newcomernya. Nah, kemudian untuk Lenovo dia punya 3 tipe. Apple punya 2 tipe. Jadi dia tuh kayak folder-folder gitu ya. Kalau misalnya kita mau ibaratkan dia seperti folder di komputer kita. Jadi dia lebih rapi gitu. Jadi ketika kita pengen menampilkan data atau pengen presentasi, kita tinggal expand aja datanya. Ya, kayak gini modelnya. Oke? Oke deh. Jadi itu adalah bagian dari perincian data di pivot yang bisa kalian obok-obok lagi, yang bisa kalian utak-atik lagi agar nanti bisa menggunakan pivot table secara lebih maksimal. Ada lagi satu
Misalnya kalian pengen desainnya itu lebih teratur gitu kan, nggak kayak gini desain. Oke, nah ini tampilan di desain ini bisa kalian ubah-ubah sesuai dengan minat kalian. Contoh pivot table style kan ada ya. Ini kalian expand atau tampilkan lebih banyak. Nah, kalian boleh rubah warnanya, siapa tahu atau kali aja kalian nggak terlalu suka dengan warna default yang disediakan di pivot table. Bisa nih kalian ubah di sini di pivot table stylenya. Misal saya kepengen warna yang ini yang ada agak kalem ya. Nah, saya klik atau yang hitam deh. Ada nggak sih? Oh, kurang jelas nih. Yang ini aja deh ya, tadi yang tadi ya. Nah, ini. Ini agak jelas nih sedikit. Nah, saya ubah warnanya. Dia berubah warnanya. Ya, tergantung selera aja nanti ya. Kalian sesuaikan selera kalian seperti apa di pivot table style, jadi belibet. Biar kalian bisa menyesuaikan. Ada juga di bagian sebelah sini namanya layout. Jadi layout itu dia kayak pengaturan tata letak gitu. Tata letak dari data-data di pivot table area kalian. Contoh misalnya untuk bagian subtotal. Ini kalian pengen hidden, nggak mau tampilkan karena mungkin terlalu banyak, terlalu rame datanya. Ini kan sekarang lagi tampil ya subtotal ya. Nih, untuk bagian-bagiannya ini dia ada subtotalnya. Kita mau hidden tuh bisa. Klik aja subtotal, lalu pilih do not show subtotal. Maka dia akan terhidden tuh data subtotalnya. Tapi nggak hilang kok. Nanti bisa kalian tampilkan lagi di sini kalau memang kalian pengen tampilkan. Cukup pilih aja show all subtotal at bottom of group. Artinya di bawah grup dia. Kalau kalian pilih show all subtotal at top of group, berarti dia tampilnya di atas grup. Tinggal kalian pilih aja mau tampilnya di sebelah mana. Karena kan tata letak aja sih sebenarnya ini. Oke. Nah, grand total juga demikian. Kalau kalian pengen menghidden grand totalnya, mungkin itu nggak terlalu kalian butuhkan datanya, ya udah pilih aja off. Nanti dia hilang. Nggak muncul di sini gitu ya. Mau tampilin lagi ya tinggal pilih aja mau on kan di mana. Row end column atau row only atau column only terserah kalian ya, bebas. Oke? Ada juga namanya report layout. Ini kalian bisa pakai model-model ya. Ada namanya compact form, modelnya begini. Ada namanya outline form, modelnya begini, outline gitu kan. Nah, kayak gini dia lebih meluas lagi ya. Oke. Ada namanya tabular form. Nah, biasanya sih orang pakai tabular form. Dia lebih rapi gitu tampilannya. Kayak gini dia modelnya. Jadi dia kayak bentuk tab ya. Oke, saya hidden aja pivot table fill-nya biar bisa kelihatan. Nah, kayak gini. Oke.